Di kampung ini tidak ada dukun, tidak ada ritual, tidak ada boneka santet. Namun, satu persatu warga jatuh sakit, dimulai dari mulut mereka sendiri. Semua berawal dari seorang nenek miskin yang hanya diam, hingga suatu malam, kata-kata yang dulu dianggap bercanda pulang untuk menagih nyawa. Pertanyaannya, jika santet tidak dikirim siapapun, lalu siapa sebenarnya pelakunya? Dengarkan cerita ini sampai akhir, karena bisa jadi, tanpa sadar, kita pernah melakukan santet yang sama. Di sebuah kampung yang pagi harinya selalu dibuka oleh suara ayam dan sore ditutup azan dari surau kecil, hidup seorang perempuan tua bernama Mak Sari. Tubuhnya ringkih, punggung membungkuk seperti ranting kering yang terlalu lama diguyur hujan. Rambut memutih tak pernah disanggul rapi, hanya diikat seadanya, seolah hidup tak memberinya alasan untuk berhias. Rumah Mak Sari berdiri di ujung gang sempit. Dindingnya anyaman bambu yang sudah menghitam, lantainya tanah, atapnya bocor di beberapa sudut. Bila hujan turun, air menetes seperti waktu yang perlahan menggerogoti sisa harapan. Namun bagi Mak Sari, tempat itu bukan sekedar bangunan rapuh. Di sanalah kenangan, doa, serta kesabaran disimpan bertahun-tahun. Setiap pagi, perempuan itu menyapu halaman kecil dengan sapu lidi usang. Gerakannya lambat, teratur, seakan menyapu bukan debu, melainkan kesedihan yang terus kembali. Saat matahari mulai meninggi, suara manusia lain bermunculan. Bukan sapaan, bukan pula senyum. Yang datang justru kalimat-kalimat tajam, meluncur tanpa beban. Masih hidup saja nenek itu. Cuma bikin kumuh kampung. Beban warga tak ada gunanya. Ucapan-ucapan tersebut berterbangan seperti lalat mengerubungi bangkai. Tak terlihat, namun baunya menusuk. Mak Sari mendengar semuanya. Pendengarannya masih baik, mungkin terlalu baik untuk menerima kalimat yang seharusnya tak pernah diucapkan manusia kepada sesamanya. Ia tidak membalas. Bibirnya hanya mengatup, tatapannya menunduk. Dia Mak Sari mirip batu di dasar sungai, terus diterjang arus, tetapi tetap di tempat. Warga mengira sikap itu tanda ketakutan. Mereka keliru. Diamnya lebih menyerupai wadah yang perlahan terisi. Di kampung itu, kata-kata lebih berbahaya daripada pisau. Pisau melukai daging, sedangkan ucapan merobek harga diri. Setiap ejekan menempel di dada Mak Sari seperti duri halus. Tidak langsung membunuh, tetapi membuat napas terasa pendek setiap hari. Suatu siang, ketika matahari berada tepat di atas kepala, beberapa tetangga berkumpul di warung depan gang. Tawa pecah, gosip mengalir. Entah siapa yang memulai, nama Mak Sari kembali disebut. Nada bicara semakin kejam, seolah penderitaan orang lain merupakan hiburan murah. Nenek itu seharusnya diusir saja. Kalau mati juga kampung jadi bersih. Kalimat terakhir meluncur tanpa rem. Saat itulah tangan Mak Sari yang sedang memeras kain cucian berhenti bergerak. Air sabun menetes perlahan. Dadanya terasa sesak, bukan karena sakit, melainkan karena ada sesuatu yang runtuh di dalam. Ia pulang ke rumah, duduk di bangku kayu reyot. Ruangan sunyi. Angin masuk melalui celah dinding membawa suara tawa dari kejauhan. Mak Sari menatap lantai, lalu langit-langit. Dalam diam air mata jatuh. Tidak terseduh, tidak meraung. Tangisnya senyap, seperti hujan gerimis di tanah kering. Tidak diperhatikan, namun meresap. Malam itu, kampung terasa berbeda. Udara berat, angin enggan bergerak. Anjing menggonggong lebih lama dari biasanya. Mak Sari keluar rumah membawa lampu minyak. Ia berdiri di halaman, menatap langit tanpa bintang. Bibir keriputnya bergerak pelan, bukan melantunkan mantra, bukan pula sumpah. Hanya kalimat lirih, ditujukan kepada Yang Maha Mendengar. "Aku tak meminta balasan," ucapnya. "Aku hanya lelah." Keesokan harinya Mak Sari tidak terlihat menyapu. Rumahnya tertutup.
Pintu bambu tak terbuka. Warga mengira perempuan itu pergi atau meninggal. Tidak ada yang peduli mencari tahu. Kampung justru terasa lebih ramai, seolah beban telah hilang. Namun menjelang malam, salah satu tetangga yang paling sering menghina mulai mengeluh. Mulutnya terasa pahit, lidahnya kaku, bau aneh keluar setiap berbicara. Ia mengira hanya sakit biasa, sampai rasa nyeri menjalar ke tenggorokan, membuat napas tersendat seperti tercekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tanpa disadari siapapun, kata-kata yang dulu dilontarkan kini menemukan jalan pulang. Dan malam itu, di ujung gang, rumah Mak Sari tetap sunyi, namun tidak lagi kosong. Pagi datang tanpa cahaya ramah. Matahari muncul pucat, seolah enggan melihat apa yang terjadi di kampung kecil itu. Rumah-rumah tetap berdiri, jalan masih sama, tetapi suasana berubah seperti air sumur yang tiba-tiba keruh tanpa sebab jelas. Orang-orang bangun dengan perasaan ganjil, mirip tidur di atas kasur basah. Tidak nyaman, tidak tenang, dan sulit dijelaskan. Tetangga bernama Pak Wiryo, lelaki yang kemarin paling lantang meremehkan Mak Sari, terbangun dengan rasa panas menjalar dari tenggorokan. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup asap. Saat mencoba memanggil istrinya, suara yang keluar bukan lagi kata utuh, melainkan desisan aneh, seolah lidahnya dililit benang kasar. Istrinya terkejut ketika mencium bau busuk menyeruak dari mulut suaminya. Bau yang bukan berasal dari gigi rusak, melainkan lebih mirip daging lama tersimpan. Pak Wiryo panik. Air putih diteguk berkali-kali, namun rasa pahit justru menebal. Lidahnya terasa berat, kaku, seperti kayu lama yang direndam lumpur. Setiap kali berusaha berbicara, nyeri menusuk hingga kepala berdenyut. Ia teringat ucapan-ucapan yang pernah dilontarkan, tetapi segera menepis pikiran itu. Baginya kata hanyalah suara, tak mungkin berubah menjadi hukuman. Menjelang siang, kabar serupa terdengar dari rumah lain. Seorang perempuan yang gemar menyindir Mak Sari mendadak sulit mengunyah. Bibirnya membengkak, gusi menghitam, napasnya berbau anyir. Tidak ada luka terlihat, tidak ada darah mengalir, namun rasa sakit mencengkram tanpa ampun, seperti seseorang dihukum tanpa disentuh. Warga mulai resah. Penyakit itu aneh, tak sama dengan sariawan atau infeksi biasa. Obat warung tak mempan, ramuan tradisional gagal memberi kelegaan. Setiap penderita mengeluhkan hal serupa. Mulut terasa bukan lagi milik sendiri. Seakan ada sesuatu di dalam, bergerak perlahan, menggerogoti dari dalam seperti rayap di balik papan. Sore hari beberapa orang berkumpul di depan rumah Mak Sari. Pintu masih tertutup, tidak ada tanda kehidupan. Ketukan dilakukan, panggilan dilontarkan, tetapi hanya sunyi menjawab. Keheningan itu menekan dada, seperti berdiri di ruangan sempit tanpa jendela. Salah satu warga memberanikan diri mendorong pintu. Engsel berdecit pelan, membuka ruangan kosong. Tidak ada Mak Sari, hanya bangku kayu, lampu minyak, serta lantai tanah yang bersih, seolah pemiliknya pergi dengan tenang. Namun di sudut ruangan, terlihat bekas tetesan air kering membentuk pola tak beraturan. Bukan darah, bukan pula air biasa, lebih menyerupai bekas air mata yang lama mengendap. Malam kembali turun, penderitaan justru meningkat. Pak Wiryo menggeliat di atas tikar, berkeringat dingin. Ia bermimpi berada di tengah lapangan luas. Dari segala arah, suara bermunculan. Suara dirinya sendiri, mengulang hinaan, ejekan, doa buruk yang pernah terucap. Setiap kalimat berubah menjadi benda tajam, melayang, lalu menancap ke mulutnya. Ia terbangun sambil berjerit, namun jeritan itu terhenti di tenggorokan. Di rumah lain mimpi serupa terjadi. Kata-kata lama bangkit, berdiri seperti bayangan, menatap balik tanpa ampun. Tidak ada wujud Mak Sari dalam mimpi itu. Yang ada hanyalah suara sendiri, memantul, membesar, lalu menghancurkan pemiliknya. Seperti gema di gua sempit, sekali berteriak, tak mungkin menariknya kembali. Kampung berubah mencekam. Orang-orang mulai berbisik, bukan lagi menghina, melainkan takut. Nama Mak Sari disebut dengan nada berbeda, lebih pelan, lebih hati-hati. Sebagian merasa bersalah, sebagian lagi mencari kambing hitam. Namun satu kesamaan muncul, setiap penderita pernah melukai perempuan tua itu lewat ucapan. Menjelang dini hari, angin berhembus lebih kencang. Dari ujung gang, terdengar suara sapu lidi bergesekan dengan tanah. Pelan, teratur, familiar. Beberapa orang mengintip dari balik jendela, jantung berdegup tak karuan.
Di bawah cahaya bulan redup, terlihat bayangan perempuan tua menyapu halaman yang seharusnya kosong. Wajah itu tidak menoleh, gerakannya tenang, nyaris damai. Namun setiap gesekan sapu terdengar seperti bisikan panjang mengulang kata-kata lama yang dulu diucapkan. Bayangan tersebut perlahan memudar, menyatu dengan gelap, meninggalkan udara dingin menusuk. Pagi berikutnya penyakit belum redah, justru semakin parah. Warga akhirnya menyadari satu hal yang terlambat. Mulut bukan sekedar alat bicara. Ia pintu, ia senjata, ia doa. Dan ketika digunakan tanpa hati, kata-kata akan pulang, menagih harga yang tak pernah terbayangkan. Di kampung itu, sejak hari tersebut, orang-orang belajar berbicara lebih pelan. Bukan karena sopan, melainkan takut. Karena mereka tahu, ucapan yang dilepas tanpa belas kasih bisa berubah menjadi santet paling kejam. Tanpa dukun, tanpa mantra, tanpa ampun. Kampung itu kini berjalan seperti orang pincang. Langkah tetap maju, namun setiap gerakan disertai rasa nyeri. Pagi hadir tanpa sapaan ceria, siang berlalu tanpa canda, malam turun membawa ketakutan yang menempel di dada seperti embun dingin. Orang-orang berbicara seperlunya, memilih kata seakan sedang meniti tali di atas jurang. Pak Wiryo semakin memburuk. Tenggorokannya membengkak, lidahnya membiru, bibirnya pecah mengeluarkan cairan berbau busuk. Setiap helaan napas terdengar berat, mirip pintu tua yang dipaksa dibuka. Matanya cekung, wajahnya pucat, seolah separuh hidupnya telah dihisap sesuatu yang tak terlihat. Ia mencoba mengingat satu persatu kalimat yang pernah meluncur dari mulutnya. Semakin diingat, semakin nyeri menyerang. Di rumah sebelah, perempuan yang dulu gemar menyindir kini hanya mampu berkomunikasi lewat isyarat. Rahangnya sulit digerakkan, giginya terasa longgar, seakan siap rontok kapan saja. Setiap malam, ia bermimpi duduk di depan cermin. Pantulan wajahnya berbicara sendiri, melontarkan hinaan yang dulu ia ucapkan kepada Mak Sari. Ia menutup telinga dalam mimpi itu, namun suara tetap terdengar, karena sumbernya berasal dari dalam. Warga akhirnya sepakat memanggil orang pintar dari desa seberang. Lelaki itu datang menjelang sore, membawa tas kain berisi dupa, botol kecil, serta kitab lusuh. Sejak menginjakkan kaki di kampung, alisnya berkerut. Ia berhenti di tengah jalan, menghirup udara perlahan, lalu menggeleng. "Ini bukan kiriman biasa," ucapnya pelan. "Tidak ada tangan manusia di sini." Warga saling pandang, beberapa wajah memucat. Mereka berharap ada dukun, ada pelaku, ada sesuatu yang bisa disalahkan. Namun kalimat barusan justru menutup semua jalan keluar. Orang pintar itu berjalan menuju rumah Mak Sari. Ia duduk bersila, memejamkan mata, lalu membaca doa dengan suara tertahan. Udara di sekitar rumah berubah. Angin berhenti. Dupa yang dibakar tidak mengeluarkan aroma. Hanya asap tipis berputar di tempat. Lelaki itu tiba-tiba membuka mata, napasnya memburu. Ia bangkit dengan wajah tegang, seolah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Perempuan itu tidak meminta balasan. Katanya lirih, "Kalian sendiri yang memanggilnya." Ucapan tersebut jatuh seperti batu ke sumur dalam. Sunyi, namun dampaknya terasa lama. Orang pintar itu menjelaskan bahwa setiap hinaan, ejekan, serta doa buruk meninggalkan jejak. Jejak itu berkumpul, menumpuk, lalu berubah menjadi beban. Saat beban terlalu berat, alam mencari cara menyeimbangkan. "Ini seperti utang," lanjutnya. "Tidak tercatat, tidak ditagih segera, tetapi bunganya terus berjalan." Malam itu, kampung dilanda hujan deras. Air turun tanpa jeda, mengguyur atap, jalan, serta halaman rumah Mak Sari yang kosong. Dalam suara hujan, beberapa orang mendengar isakan pelan. Bukan tangisan marah, melainkan suara lelah, seperti seseorang yang terlalu lama memikul beban sendirian. Pak Wiryo terbangun dengan mimpi paling jelas sepanjang hidupnya. Ia melihat Mak Sari duduk di bangku kayu, menatapnya tanpa kebencian. Di tangan perempuan tua itu terdapat timbangan. Di satu sisi, tumpukan kata-kata gelap. Di sisi lain, dada Mak Sari yang penuh luka tak terlihat. Timbangan itu miring tajam. "Aku tak kuat menahannya lagi." Suara Mak Sari terdengar lembut, hampir seperti angin. "Sekarang, kau yang membawa." Pak Wiryo tersentak bangun. Mulutnya mengeluarkan cairan hitam. Ia berusaha berteriak meminta ampun,
tetapi suara tak pernah keluar. Tangannya meremas tikar, matanya menatap langit-langit, penuh penyesalan yang datang terlambat. Saat fajar menyingsing, napasnya terhenti tanpa suara. Kematian itu mengguncang kampung. Tangisan pecah namun berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi kesombongan, tidak ada tawa mengejek. Warga berkumpul di depan rumah Mak Sari, membawa bunga, makanan, serta doa. Mereka memohon, bukan kepada arwah, melainkan kepada kesalahan sendiri. Malam berikutnya, bayangan Mak Sari kembali terlihat. Ia berdiri di ujung gang. Tubuhnya perlahan memudar seperti kabut terkena matahari. Tidak ada sapu, tidak ada bisikan. Hanya satu kalimat melayang di udara, lembut namun tegas, masuk ke telinga setiap orang. Jagalah mulutmu sebelum mulut itu menjagamu dengan cara berbeda. Sejak hari itu, penyakit perlahan mereda, namun bekasnya tertinggal. Kampung menjadi sunyi bukan karena takut semata, melainkan karena sadar. Mereka mengerti kini, kata adalah benih. Jika ditanam di tanah kebencian, yang tumbuh bukan sekedar sakit, melainkan kematian yang datang tanpa wajah. Dan tentang Mak Sari, tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tetapi satu hal pasti, ia tidak pernah benar-benar meninggalkan kampung itu. Namanya hidup di setiap percakapan yang kini diucapkan dengan hati-hati, seperti berjalan di atas kaca, pelan, sadar, dan penuh ingatan. Seusai kematian Pak Wiryo, kampung itu berubah seperti ladang selesai panen. Kosong, tersisa batang kering, serta tanah yang masih menyimpan jejak langkah lama. Orang-orang beraktivitas, namun wajah mereka tak lagi sama. Tatapan lebih sering jatuh ke tanah, bahu menurun, napas ditalik pendek. Seolah setiap gerakan membutuhkan izin dari rasa bersalah. Pagi pertama tanpa Pak Wiryo berlangsung ganjil. Ayam tetap berkokok, tetapi bunyinya terdengar jauh. Panci beradu di dapur, namun gaungnya terasa hampa. Kehidupan berjalan, tetapi kehilangan menyelip di sela-sela rutinitas seperti pasir di lipatan kain. Tak terlihat, mengganggu setiap sentuhan. Beberapa warga masih merasakan sisa penderitaan. Mulut tak lagi membusuk, namun rasa kebas tertinggal. Setiap kali hendak berbicara, lidah terasa berat, seperti membawa beban tak kasat mata. Kata-kata yang dahulu mudah meluncur, kini harus dipikirkan lama, dipilih pelan, lalu dilepaskan dengan hati-hati. Mirip memindahkan bara api menggunakan telapak tangan basah. Salah sedikit, luka kembali terbuka. Orang pintar dari desa seberang telah pergi, meninggalkan pesan singkat, jangan memanggil apapun, jangan mencari siapapun. Kampung diminta belajar hidup dengan sunyi. Sunyi bukan musuh katanya, melainkan cermin. Namun tidak semua siap bercermin. Pada malam ketiga setelah pemakaman, hujan kembali turun. Tidak deras, tidak pula gerimis. Air jatuh satu persatu, teratur seperti hitungan waktu. Dari rumah-rumah tertutup, beberapa telinga menangkap suara aneh. Bukan langkah, bukan pula tangis. Lebih menyerupai desah panjang, berputar di udara, mengulang potongan kalimat yang dulu akrab. Seorang pemuda bernama Darman terbangun. Ia pernah ikut tertawa saat Mak Sari dihina, meski tidak pernah bicara langsung. Dadanya berdebar. Dari balik jendela, ia melihat ujung gang dipenuhi kabut tipis. Di sana, berdiri sosok perempuan tua. Tidak jelas wajahnya, namun posturnya dikenal. Punggung membungkuk, tangan terlipat, tatapan mengarah ke rumah-rumah. Darman ingin menutup jendela, tetapi tubuhnya kaku. Sosok itu tidak bergerak mendekat, tidak pula menghilang. Ia hanya berdiri, seperti penunggu perlintasan. Udara di sekitar terasa dingin, namun bukan dingin yang menggigit. Lebih mirip dingin sumur dalam, tenang, dalam, dan membuat pikiran tenggelam. Keesokan paginya, Darman jatuh sakit. Bukan mulut yang bermasalah, melainkan dadanya. Setiap bernafas, terasa sesak, seakan ada tali melilit perlahan. Ia tidak bermimpi buruk, tidak pula mendengar bisikan. Namun bayangan Mak Sari terus muncul di benaknya. Berdiri diam, menatap tanpa amarah. Warga mulai menyadari satu hal baru. Hukuman tidak selalu datang dalam bentuk rasa sakit yang sama.
Setiap orang menerima sesuai bekas yang ditinggalkan. Seperti tanah yang diinjak berbeda, hasilnya pun tidak serupa. Ada yang kehilangan suara, ada yang kehilangan tidur, ada pula yang kehilangan keberanian menatap sesama. Di rumah Mak Sari, bunga-bunga yang ditaruh warga mulai layu. Anehnya tanah di sekitarnya tetap lembab meski hujan berhenti. Beberapa orang bersumpah melihat bekas telapak kaki kecil di halaman setiap subuh, lalu hilang saat matahari naik. Tidak ada yang berani memastikan. Kepastian terasa menakutkan. Suatu malam, seluruh kampung terbangun oleh suara azan yang tidak berasal dari surau. Suara itu lembut, panjang, namun arahnya jelas dari ujung gang. Setelah azan selesai, sunyi jatuh begitu dalam, seolah dunia berhenti bernafas sejenak. Saat itulah bayangan Mak Sari terlihat terakhir kali. Ia berjalan perlahan menyusuri gang, melewati rumah demi rumah. Setiap langkahnya seperti menutup luka lama, namun juga meninggalkan bekas ingatan. Saat sampai di depan rumah Pak Wiryo yang kini kosong, sosok itu berhenti. Ia menoleh ke arah kampung, lalu mengangguk kecil. Bukan salam, bukan perpisahan, lebih menyerupai penegasan. Sejak malam tersebut, gang kembali gelap seperti biasa. Tidak ada lagi penampakan, tidak ada suara sapu, tidak ada bisikan. Namun perubahan telah mengakar. Warga berbicara seperlunya, saling menyapa dengan senyum tipis. Anak-anak diajari memilih kalimat, bukan hanya sopan, tetapi berperasaan. Kampung itu tidak menjadi tempat suci. Kesalahan tetap mungkin terjadi. Namun kini, setiap orang tahu, kata memiliki ingatan. Ia bisa lupa ditarik kembali, tetapi tidak pernah lupa arah pulang. Seperti panah yang dilepas sembarangan, cepat atau lambat akan menemukan sasaran. Dan Mak Sari, perempuan tua yang dianggap beban, telah meninggalkan warisan paling berat. Pelajaran tanpa kitab, hukum tanpa palu, santet tanpa niat. Sejak saat itu, kampung belajar berdampingan dengan gema. Gema dari apapun yang pernah mereka ucapkan, dan gema itu akan selalu ada, selama mulut masih diberi kebebasan. Waktu bergerak maju, namun bekasnya tertinggal seperti bayangan sore yang panjang. Kampung perlahan kembali berdenyut, tetapi denyut itu berbeda. Bukan lagi hiruk, melainkan ritme hati-hati. Orang berjalan seolah membawa gelas penuh air di telapak tangan. Langkah dijaga, gerak dikendalikan, karena tumpahan sekecil apapun bisa mengundang luka lama. Rumah Pak Wiryo tetap kosong. Pintu kayu tertutup rapat, jendela berdebu, halaman ditumbuhi rumput liar. Setiap orang yang melewati tempat itu mempercepat langkah, bukan takut melihat hantu, melainkan gentar menghadapi ingatan. Bangunan tersebut menjadi penanda, seperti batu nisan tanpa tulisan, mengingatkan bahwa kesalahan tak selalu memerlukan kuburan. Darman mulai pulih, meski napasnya masih pendek. Ia jarang keluar rumah. Saat duduk di beranda, pandangannya sering terarah ke ujung gang, tempat Mak Sari terakhir terlihat. Dalam kepalanya, sosok itu tak lagi menyeramkan, lebih mirip bayangan senja, tenang namun menyimpan pesan. Setiap kali terlintas keinginan bergurau berlebihan, dadanya kembali terasa terikat. Ia pun memilih diam. Anak-anak kampung merasakan perubahan paling jelas. Mereka tidak lagi mendengar teriakan kasar atau ejekan orang dewasa. Teguran diberikan dengan nada rendah, nasihat disampaikan perlahan. Seperti belajar berjalan di tanah retak, para orang tua mulai memahami bahwa lidah dapat menjadi penyebab runtuhnya pijakan. Suatu sore, hujan turun singkat. Setelahnya, pelangi muncul samar. Beberapa warga berkumpul di depan rumah Mak Sari, bukan untuk memohon, melainkan membersihkan halaman. Tanah diratakan, sampah disingkirkan, bambu lapuk diganti. Tidak ada perintah, tidak pula kesepakatan resmi. Semua bergerak karena dorongan yang sama, rasa perlu menutup luka, meski bekasnya tetap ada. Saat senja merambat, seorang ibu menemukan sesuatu di bawah lantai bambu rumah itu. Sebuah kain kecil terlipat rapi, berisi potongan kertas usang. Tulisan di dalamnya sederhana, nyaris pudar.
Bukan mantra, bukan pula ancaman, hanya kalimat pendek, "Aku lelah menahan." Kata-kata itu mengguncangkan lebih kuat daripada penampakan apapun. Warga terdiam, beberapa menunduk, beberapa menghela napas panjang. Kalimat tersebut seperti cermin retak, memantulkan wajah sendiri dengan jujur. Mereka menyadari bahwa santet tidak selalu dimulai dari niat jahat. Terkadang ia lahir dari kelelahan yang tak pernah dipedulikan. Malam itu, kampung berkumpul di surau. Tidak ada ceramah panjang, hanya doa singkat, diucapkan pelan. Setelahnya, keheningan menyelimuti ruangan. Namun kali ini terasa ringan, seperti udara setelah hujan, bersih, meski dingin masih tersisa. Menjelang pulang, beberapa orang mendengar langkah pelan di luar. Mereka menoleh bersamaan. Di ujung gang, kabut tipis bergerak, membentuk siluet familiar. Tidak jelas wajahnya, tidak terdengar suaranya. Sosok itu berhenti sejenak, lalu memudar bersama angin. Tidak ada rasa takut, hanya keharuan yang menggumpal di dada. Sejak malam tersebut, gang tidak lagi menyimpan bisikan. Tidak ada suara sapu, tidak ada bayangan berdiri. Namun warisan Mak Sari tetap hidup. Ia hadir dalam jeda sebelum berbicara, dalam pilihan kalimat sederhana, dalam keengganan menyakiti meski bercanda. Kampung akhirnya mengerti, kata adalah titipan. Ia bisa menjadi jembatan atau jurang, pelindung atau pisau. Sekali dilepas, ia tak pernah benar-benar hilang. Seperti benih di tanah, hasilnya akan tumbuh sesuai cara menanam. Dan tentang Mak Sari, tidak ada lagi yang menyebutnya beban. Namanya diucapkan dengan pelan, penuh hormat. Perempuan tua itu mungkin telah pergi, namun pelajarannya menetap, menjaga kampung lebih kuat daripada pagar manapun. Karena kini setiap orang tahu, santet paling berbahaya bukan berasal dari tangan gelap, melainkan dari mulut yang lupa bahwa sesama juga punya hati. Musim berganti tanpa tanda. Langit masih sama, jalan tetap sempit, rumah-rumah berdiri seperti biasa. Namun kampung itu membawa luka yang telah menutup, meninggalkan garis halus menyerupai bekas jahitan. Tidak berdarah lagi, tidak pula terasa perih, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa pernah ada robekan. Hari-hari berlalu lebih sunyi, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran. Orang-orang berbicara seperlunya, tertawa secukupnya, menahan diri seperti menahan pintu agar tidak terbanting oleh angin. Setiap kalimat ditimbang, setiap gurauan dipikirkan, seolah lidah kini memiliki mata. Darman kembali bekerja di sawah. Setiap menancapkan cangkul, ia teringat sesuatu. Tanah yang digali tak pernah memilih benih. Apapun yang ditanam, itulah yang tumbuh. Jika padi, hasilnya menghidupi. Jika ilalang, hasilnya melukai kaki. Pikirannya berhenti di sana. Ia mengusap keringat, lalu melanjutkan kerja tanpa suara. Rumah Mak Sari kini kosong bersih. Tidak ada bunga lagi, tidak ada kain, tidak ada bekas kertas. Namun beberapa orang bersumpah merasakan kehadiran samar ketika melewati halaman itu. Bukan dingin, bukan takut, lebih mirip rasa diawasi oleh niat baik yang tak ingin mengganggu. Suatu malam kampung dikejutkan oleh tangisan bayi dari rumah yang telah lama sepi. Tangisan itu tidak keras, namun jelas. Beberapa warga mendekat, membawa lampu. Saat pintu dibuka, tidak ada siapapun. Hanya udara hangat, seperti habis disentuh matahari. Tangisan berhenti begitu saja. Keesokan harinya, seorang perempuan hamil di kampung itu melahirkan dengan selamat, meski sebelumnya diperkirakan sulit. Bayinya sehat, nafasnya kuat. Perempuan itu mengaku semalam bermimpi didatangi sosok tua yang mengelus perutnya, lalu berkata pelan, "Jaga ucapanmu, agar anakmu tumbuh ringan." Kabar tersebut menyebar, namun tidak menimbulkan kegaduhan. Warga menerima dengan kepala tertunduk. Tidak ada yang berani menyimpulkan, tidak pula menolak. Mereka belajar bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan.
ada kejadian yang cukup dipahami lewat rasa. Seiring waktu, kampung kembali hidup. Pasar ramai, anak-anak berlari, suara lesung terdengar lagi saat pagi. Namun satu kebiasaan baru tertanam. Setiap kali emosi naik, orang-orang berhenti sejenak. Diam menjadi pagar, bukan senjata. Seperti menutup mata sebelum menyelam, agar tidak salah arah di dalam. Makam Pak Wiryo dirawat sederhana, tidak megah, tidak pula terlantar. Setiap orang yang datang menabur bunga melakukannya tanpa komentar. Nama itu menjadi pengingat bahwa luka bisa diwariskan lewat ucapan, bukan hanya perbuatan. Pada suatu senja, ketika matahari turun perlahan, bayangan Mak Sari muncul sekali lagi. Tidak jelas wujudnya, tidak pula lama. Ia berdiri di ujung gang, menghadap ke dalam kampung. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Namun kehadirannya terasa seperti angin sore, tidak terlihat, tetapi menyejukkan. Bayangan itu memudar bersama cahaya terakhir, tidak kembali lagi. Sejak saat tersebut, tidak ada lagi tanda-tanda aneh. Kampung benar-benar tenang. Bukan tenang karena lupa, melainkan karena belajar. Warga akhirnya memahami satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun. Kata memiliki umur panjang. Ia bisa hidup lebih lama dari penyesalan, lebih kuat dari doa yang terlambat. Seperti batu dilempar ke air tenang, gelombangnya akan menjalar ke segala arah, menyentuh tempat yang tidak pernah diniatkan. Mak Sari tidak meninggalkan kutukan, ia meninggalkan cermin. Dan setiap orang yang pernah melihat pantulannya, kini berjalan lebih pelan, berbicara lebih lembut, hidup lebih sadar. Karena mereka tahu, santet paling dalam tidak selalu membunuh tubuh. Kadang, ia hanya membangunkan hati dengan cara yang tak pernah diminta. Tahun bergeser seperti daun kering terseret angin. Kampung yang dulu bergolak kini tampak tenang dari luar. Namun di dalamnya tersimpan denyut berbeda. Bukan denyut takut, melainkan kehati-hatian yang menetap, serupa bekas luka lama yang membuat seseorang refleks menarik tangan sebelum menyentuh api. Rumah Mak Sari akhirnya roboh dengan sendirinya. Bambu rapuh menyerah pada hujan panjang, atap runtuh perlahan tanpa suara keras. Warga tidak terkejut. Mereka justru berdiri memandangi reruntuhan itu dengan perasaan campur aduk. Tidak ada yang berniat membangun ulang. Tanah tersebut dibiarkan kosong, seperti halaman buku terakhir yang sengaja tidak diisi. Anehnya, rumput di area itu tumbuh lebih hijau dibanding sekitarnya. Tidak liar, tidak pula menjalar. Hanya subur, tenang, seolah tanah di sana pernah menerima sesuatu yang sangat berat lalu dilepaskan. Anak-anak yang bermain bola otomatis menghindari tempat itu. Bukan karena larangan, melainkan naluri. Seperti burung yang tahu dahan mana pernah patah. Darman kini telah berkeluarga. Suaranya lembut saat berbicara dengan anaknya. Ia sering berhenti di tengah kalimat, mengubah susunan kata, memilih versi paling aman. Baginya, berbicara kini mirip menyusun kayu bakar. Salah letak, api bisa membesar tanpa kendali. Suatu malam, ketika bulan separuh menggantung, Darman bermimpi berjalan sendirian di gang lama. Tidak ada rumah, tidak ada pagar, hanya jalan tanah memanjang. Di ujung sana, Mak Sari berdiri membelakangi. Tubuhnya tidak lagi bungkuk, rambutnya hitam, punggungnya tegak. Saat ia menoleh, wajahnya bukan wajah tua, melainkan perempuan muda dengan mata lelah. "Aku tidak marah," ucap sosok itu. "Aku hanya ingin berhenti mendengar." Darman terbangun dengan nafas teratur, tanpa rasa takut. Mimpi tersebut tidak meninggalkan dingin, hanya kesedihan lembut seperti hujan jatuh di dedaunan. Sejak malam itu, ia tahu bahwa apapun yang terjadi dulu bukan tentang balas dendam, melainkan tentang batas. Beberapa warga tua mulai meninggal karena usia. Setiap pemakaman berlangsung hening. Tidak ada lagi bisik-bisik tentang dosa orang lain. Setiap orang sibuk mengingat kesalahan sendiri.
Kampung belajar bahwa menghakimi terasa lebih ringan daripada bercermin, namun akibatnya jauh lebih berat. Pada suatu kesempatan, seorang pendatang singgah dan bertanya tentang tanah kosong di ujung gang. Tidak ada yang menjawab panjang. Seseorang hanya berkata, "Di sana kata-kata pernah jatuh terlalu dalam." Pendatang itu mengangguk, meski tidak sepenuhnya mengerti. Malam demi malam berlalu tanpa kejadian ganjil. Tidak ada bayangan, tidak ada suara. Namun sesekali saat angin bertiup dari arah tertentu, warga merasa seperti disentuh ingatan lama. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan mengingatkan. Seperti lonceng kecil di pintu, berbunyi pelan setiap kali seseorang hampir lupa sopan. Kampung akhirnya menerima bahwa tidak semua luka harus ditutup rapat. Ada bekas yang perlu terlihat agar orang tidak mengulang langkah sama. Mak Sari menjadi nama yang jarang disebut tetapi sering dirasakan. Ia hidup dalam jeda sebelum marah, dalam tarikan nafas sebelum menghina, dalam keinginan menahan diri meski kesempatan terbuka lebar. Jika ada yang bertanya apakah santet itu masih ada, warga hanya saling pandang. Mereka tahu jawabannya tidak sederhana. Santet itu tidak hilang, tidak pula berkeliaran. Ia berdiam di tempat paling dekat dengan manusia, di pilihan sebelum berbicara. Seperti pisau di dapur, kata bisa menyiapkan makanan atau melukai tangan. Semua tergantung cara memegang. Kampung telah belajar dengan harga mahal, dan pelajaran itu, meski pahit, membuat mereka tetap hidup, berjalan perlahan, menjaga suara agar tidak lagi berubah menjadi jerat. Mak Sari tidak kembali, namun ia juga tidak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal di kesadaran, di antara niat dan ucapan. Di sanalah ia menetap, tanpa tubuh, tanpa suara, menjaga agar luka serupa tidak perlu lagi terjadi. Musim hujan datang lebih lama dari biasanya. Air turun berhari-hari, membasahi tanah, meresap ke sela akar, lalu menghilang tanpa suara. Kampung menerima hujan itu seperti menerima pengakuan lama, tidak melawan, tidak pula merayakan. Segalanya dibiarkan mengalir. Tanah kosong bekas rumah Mak Sari kini berubah menyerupai kebun kecil. Tanpa ditanam siapapun, tumbuh tanaman liar yang rapi, daunnya lebar, batangnya kokoh. Tidak ada bunga mencolok, hanya hijau yang menenangkan mata. Orang-orang melewati tempat itu dengan langkah biasa, namun hati mereka selalu melambat, seperti jam yang sengaja diputar turun, agar waktu memberi ruang berpikir. Suatu hari, kabar datang dari kampung sebelah. Seorang lelaki muda mengalami sakit aneh, bukan demam, bukan luka. Ia kehilangan kemampuan berbicara. Setiap mencoba mengeluarkan suara, tenggorokannya terasa kosong, seperti sumur kering. Kabar tersebut menyebar pelan, menimbulkan gelombang halus di pikiran warga. Tidak panik, tetapi waspada. Beberapa orang tua saling pandang. Mereka teringat masa lalu, teringat suara-suara yang dulu dilepas tanpa arah. Namun kali ini berbeda. Tidak ada ketakutan berlebihan, hanya kesadaran bahwa apa yang pernah terjadi bisa saja muncul kembali, dengan wajah lain, di tempat lain. Malam itu, angin bertiup dari arah kebun kecil. Darman duduk di beranda, menatap gelap. Ia tidak melihat apapun, tetapi merasakan sesuatu. Seperti berdiri di tepi sungai tenang, mengetahui arus di bawah permukaan tetap bergerak. Dalam tidur, Darman bermimpi lagi. Ia berada di ladang luas. Di depannya, kata-kata bergelantungan di udara, seperti buah matang. Ada yang segar, ada yang busuk. Tangan tak terlihat memetik satu persatu, menimbang sebelum menjatuhkan ke tanah. Beberapa buah membusuk saat menyentuh bumi, lainnya tumbuh menjadi pohon rindang. Di kejauhan, Mak Sari berdiri, bukan sebagai sosok, melainkan sebagai bayangan cahaya. Tidak berbicara, hanya menunjuk ladang itu. Darman mengerti, tidak semua kata perlu dipetik, tidak semua pikiran layak dijatuhkan ke dunia. Ia terbangun dengan nafas teratur, tidak ada rasa takut, hanya dorongan untuk menjaga sesuatu yang tak terlihat. Pagi itu, ia mengajarkan anaknya satu hal sederhana,
Berpikir sebelum bicara bukan tanda lemah, melainkan bentuk menjaga diri. Kabar dari kampung sebelah akhirnya jelas. Lelaki muda itu dikenal sering mencaci orang tua di sekitarnya. Tidak sampai menyantet, tidak pula belajar ilmu gelap. Ia hanya terbiasa meremehkan. Setelah beberapa hari, suaranya perlahan kembali, tanpa obat, tanpa ritual. Sejak itu, ia berbicara pelan, lebih banyak mendengar. Warga kampung menyadari satu kenyataan baru. Kejadian lama bukan kutukan wilayah. Ia seperti bayangan awan, bisa lewat kemana saja, kapan saja, jika syaratnya terpenuhi. Santet itu tidak berjalan, tidak mencari korban. Ia menunggu dipanggil. Di kebun kecil, daun-daun bergoyang tertiup angin sore. Tidak ada penampakan, tidak ada suara, namun suasana di sana selalu terasa penuh, seperti ruangan kosong yang pernah dipakai berdoa lama. Orang-orang tidak lagi menaruh bunga, mereka menjaga sikap. Kampung kini hidup dengan kesepakatan tak tertulis. Jika emosi memuncak, diam menjadi pilihan pertama. Jika gosip muncul, topik dialihkan. Bukan karena takut dihukum, melainkan karena paham akibat. Seperti api unggun, kata bisa menghangatkan atau membakar. Kampung pernah terbakar, pernah dingin, kini belajar menjaga bara. Dan Maksari, tanpa hadir, tetap mengawasi bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai ingatan kolektif. Malam menutup hari dengan tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan. Hanya angin, dedaunan, dan kampung yang akhirnya mengerti. Kata tidak pernah mati. Ia hanya menunggu giliran untuk bekerja. Waktu akhirnya menutup lingkaran. Tidak dengan suara keras, tidak pula dengan tanda langit terbelah. Ia menutupnya perlahan, seperti pintu kayu tua yang ditarik pelan agar engsel tidak berdecit. Kampung itu kini berdiri utuh, bukan karena lupa, melainkan karena ingat dengan cara yang tepat. Kebun kecil di ujung gang menjadi bagian dari keseharian. Daunnya tetap hijau, tanahnya gembur, udaranya teduh. Tidak ada yang menganggapnya keramat, namun tidak seorang pun berani merusaknya. Tempat itu seperti jeda dalam kalimat panjang, diam tetapi bermakna. Darman menua dengan tenang, rambutnya mulai memutih, langkahnya melambat. Anaknya tumbuh menjadi remaja yang jarang meninggikan suara. Jika marah, ia memilih menjauh. Jika kecewa, ia memilih menulis. Kebiasaan itu lahir tanpa paksaan, seperti air mengikuti bentuk wadah. Suatu sore, anak Darman bertanya tentang perempuan tua yang namanya sering disebut pelan oleh warga. Darman tidak menceritakan horor, tidak pula menakut-nakuti. Ia hanya berkata, "Ia mengajarkan kami cara berbicara agar tidak kehilangan diri sendiri." Anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Namun pengertian tidak selalu datang bersamaan dengan usia. Malam terakhir yang penting datang tanpa undangan. Langit cerah, bintang bertaburan, angin lembut menyentuh kulit. Tidur nyenyak kecuali beberapa orang yang terbangun oleh perasaan aneh, bukan takut, melainkan penuh. Seperti seseorang yang sadar sebuah perjalanan hampir selesai. Di kebun kecil, cahaya tipis muncul. Bukan api, bukan pula bayangan. Lebih mirip kabut bercahaya. Bergerak perlahan, membentuk siluet yang tidak asing. Maksari berdiri di sana, bukan sebagai perempuan rentah, bukan pula arwah gentayangan. Wujudnya sederhana, nyaris seperti cahaya itu sendiri. Ia menatap kampung tanpa kebencian, tanpa harap. Tatapannya seperti seseorang yang telah menurunkan beban terakhir. Tidak ada suara keluar, namun setiap rumah seolah mendengar pesan yang sama. Pesan tanpa kata. Di saat bersamaan, semua mimpi berhenti. Tidak ada lagi bayangan ladang, tidak ada lagi gema hinaan. Seperti sungai yang akhirnya mencapai laut, arus panjang itu menyatu dan tenang. Cahaya tersebut perlahan menipis, lalu hilang sepenuhnya. Tidak meninggalkan dingin, tidak meninggalkan gelap. Hanya rasa selesai, seperti kalimat yang akhirnya menemukan titik. Pagi datang dengan biasa. Ayam berkokok, dapur berasap, anak-anak berangkat sekolah. Namun satu hal berubah, udara terasa ringan. Bukan karena bahaya hilang,
melainkan karena pelajaran telah berpindah tangan. Apa yang dulu dijaga oleh satu jiwa, kini dijaga oleh banyak kesadaran. Kampung itu tidak menjadi tempat suci. Orang masih bisa marah, bisa kecewa, bisa salah bicara. Namun kini ada pagar di dalam diri masing-masing. Setiap kali lidah hendak melukai, ingatan akan Mak Sari berdiri sebagai penahan. Seperti cermin di tikungan tajam, mengingatkan sebelum celaka. Santet itu berakhir tanpa upacara. Tidak dibuang, tidak dipatahkan. Ia selesai karena tidak lagi diberi makan. Tidak ada hinaan baru, tidak ada ejekan segar, tidak ada tawa di atas penderitaan. Tanpa asupan, apapun kekuatan akan layu. Dan begitulah akhirnya. Bukan kematian, bukan kemenangan, melainkan pemahaman. Kampung belajar bahwa kata adalah titipan paling berbahaya sekaligus paling mulia. Ia bisa menjadi jembatan, bisa pula menjadi lubang. Mak Sari tidak tercatat sebagai korban, tidak pula sebagai pelaku. Ia menjadi penanda, seperti bekas tapak di tanah basah. Lama-lama hilang, namun arah langkahnya tetap bisa diingat. Cerita ini tidak ditutup dengan jeritan, melainkan dengan sunyi yang sehat. Sunyi yang tidak menekan, tetapi melindungi. Karena pada akhirnya, semua kata akan pulang. Dan manusia hanya perlu memastikan saat ia kembali, tidak membawa luka yang seharusnya tidak pernah dilepas. Mak Sari sudah pergi. Kampung kembali tenang. Namun satu hal tidak pernah benar-benar hilang. Karena santet dalam cerita ini tidak membutuhkan mantra, tidak memerlukan ilmu hitam, dan tidak mati bersama pelakunya. Santet itu hidup. Setiap kali seseorang meremehkan, menghina, atau melukai lewat kata. Sebelum kamu menutup video ini, coba ingat, apakah pernah ada ucapanmu yang mungkin masih menunggu giliran untuk pulang? Karena seperti cerita ini, tidak semua santet datang dari luar. Sebagian lahir dari mulut kita sendiri.